Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Pak Nono. Kalau menyambung pembicaraan terakhir tadi dengan Al-Araf yang mengatakan bahwa janganlah menggunakan politisasi SARA dalam kontestasi politik, khususnya kalau saat ini kita bicara tentang pilkada. Nah, tetapi ketika itu sebenarnya mungkin sudah sedikit terjadi atau sudah benih-benihnya itu sudah seperti bisa dimulai. Ada potensi-potensi yang kemudian bisa lebih buruk lagi terjadi. Apa yang bisa dilakukan saat ini? Ya, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Mas Asra tadi. Desmond Tutu pernah mengatakan, seorang tokoh Afrika, dia mengatakan sangat berbahaya kalau berbenturan antara kelompok etnik, suku, atau agama. Dua hal itu harus dihindari karena itu bisa berujung kepada konflik yang sangat sulit untuk dipisahkan. Dan tadi sudah digambarkan negara juga pecah dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah memang kita harus hindari, jangan sampai kebenaran itu oleh satu golongan dia menganggap yang paling benar adalah berada pada kotaknya, pihaknya, seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup menciptakan kebenaran universal pada manusia yang berbeda-beda ini. Oleh karena itu dalam mendirikan negara bangsa ini, founding fathers kita mengajarkan kepada kita budaya politik kita adalah budaya politik persatuan. Kebinekaan yang ada dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Nah, itulah yang harus kita jaga terus. Jadi ada 4 hal tadi itu, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila sebagai titik temu, wahana temu dari perbedaan yang ada, dan kita memiliki konstitusi Undang-Undang 45 yang selalu mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Panglima mengatakan yang NKRI harga mati menurut saya ada bermakna ganda. Yang pertama sifatnya mengajak dan menghimbau. Hati-hati loh, jangan kita pecah, mari kita bersatu. Itu pertama. Yang kedua, menentukan posisi TNI. Jadi secara internal menentukan, mengisyaratkan pada semua pihak bahwa TNI itu berada pada posisi NKRI. Nah, itulah yang saya kira sejak awal kultur TNI dibangun dari sana. Kan kita kenal ada 2 poros dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan Indonesia ini, satu poros politik, yang kedua poros fisik. TNI terlahir dalam poros ini. Jadi rakyat juga yang memilih berjuang dengan cara itu ya, bukan hanya militer, kan ada yang kembali menjadi sipil. Jadi 2 poros ini tetap ada dan TNI ada di situ. Saya kira kultur itu tetap dibangun dan Panglima TNI kemarin mengingatkan, itulah posisi TNI, satu. Yang kedua mengingatkan bahwa ada ancaman. Bahwa ada ancaman itu. Baik Pak Nono, ditahan dulu. Saya akan mencoba menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bapak Frans dari Jakarta. Silakan Pak Frans. Selamat malam. Berita 1. NKRI harga mati itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, nggak bisa dirubah. Negara Islam, negara ormas, negara komunis dan sebagainya. Karena kita itu beda dengan negara-negara lain. Kita bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa. Jadi kita satukan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu bermacam-macam. Agamanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, bangsanya bermacam-macam, bahasanya juga bermacam-macam. Jadi untuk mempersatukan itu adalah NKRI, tidak boleh dirubah-rubah. Misalnya jadi negara Islam, jadi negara komunis, jadi negara ormas dan sebagainya. Jadi tetap dipertahankan. Untuk mempertahankan itu, ABRI dan Polri itu bersatu untuk mendukung RI 1. Kalau enggak nanti bisa pecah seperti negara-negara lain, yaitu kudeta dan sebagainya. Kemudian dipengaruhi, ABRI ditarik ke ormas dan sebagainya. Jadi tetap NKRI harga mati, tidak boleh dirubah. Nah, kemarin demo itu juga kelihatannya ada membahayakan juga. Di dalam wakil ketua DPR itu turun di jalan dengan memberitakan bahwa kita harus parlemen jalanan. Itu berarti akan makar itu.
Baik, terima kasih Pak Frans dari Jakarta, kami sudah menangkap maksudnya. Saya kembali lagi ke Mas Nasi. Mas Nasi, kalau kemarin itu memang rakyat lautan manusia sampai turun ke jalan, artinya memang ada ketidakpuasan. Nah, bagaimana kemudian cara terbaik untuk memuaskan atau meredakan konflik ini yang kemudian bisa membuat situasi kedua belah pihak sama-sama berakhir dengan damai? Ya, cara terbaik adalah penegakan hukum. Jadi kan sebelumnya ada fakta-fakta ya yang misalnya Pak Ahok itu dinilai oleh BPK itu ada masalah ya sebelumnya. Kemudian ada masalah lagi gitu. Nah, ini kemudian terjadi akumulasi kekecewaan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka bergerak. Kalau soal tadi yang kita bicarakan soal NKRI, di Indonesia ini sudah selesai menurut saya. Sudah banyak bukti bahwa umat-umat beragama di Indonesia ini semua menerima yang namanya NKRI. Maka jangan diusik-usik tadi itu. Ya, orang bisa punya perspektif yang berbeda-beda. Misalnya ada orang Islam yang tidak setuju bahwa pemimpin beragama lain misalnya, atau sebaliknya orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha tidak mau punya pemimpin yang berbeda-beda, tetapi dalam konteks bernegara itu tidak bisa dibicarakan di ruang publik. Oke, Mas Nasi, ini kan yang jadi ketakutan adalah kalau nanti kemudian pihak aparat keamanan dalam hal ini Polri kemudian mengumumkan tidak ada tidak ada penistaan agama itu, kemudian itu dianggap tidak memuaskan lagi, lalu akan seperti apa? Ya, makanya tadi itu harus ada nah ini contohnya ya, harus ada penegakan tadi itu, harus ada penegakan. Sikapnya itu harus konsisten. Maka tadi perlu saya jelaskan, kasus ini bukan kasus yang tidak objektif sesungguhnya. Karena tadi sempat kita bicarakan sebentar, misalnya di Kalimantan Barat itu gubernurnya non-Islam. Kemudian di Solo yang ditinggalkan Pak Jokowi itu wali kotanya Kristen. Tetapi tidak ada masalah di sana. Itu menunjukkan bahwa orang Islam di sana juga tidak ada masalah gitu. Orang Islam di Kalimantan Barat yang ini bukan masalah pemimpin berbeda agama begitu ya. Bukan masalah pemimpin berbeda agama, walaupun tadi itu kemudian muncul ada tuntutan-tuntutan tadi itu, tetapi rame-rame sekarang ini bukan dalam konteks itu ya. Kemudian dalam konteks umat Kristen misalnya di NTT itu jelas sekali bahwa mayoritas di sana itu adalah umat Kristen, bukan orang Islam. Tetapi ketua DPRD-nya di sana orang Islam dan tidak pernah ada masalah di sana. Nah, ini makanya ini kasusnya adalah kasus yang bersifat pribadi ini. Yang tadi itu ada masalah satu kemudian dianggap tidak adil ya. Kemudian muncul masalah yang lain dianggap tidak adil lagi, dan kemudian muncul masalah yang satu lagi, sehingga kemudian itu terakumulasi dan kemudian menimbulkan reaksi yang sangat besar. Oke, baik. Saya ke Pak Nono untuk closing statement. Kira-kira bagaimana aparat penegak hukum yang saat ini menjadi tumpuan terakhir semua pihak untuk bisa menyelesaikan masalah ini harus bersikap? Artinya tadi, jadi hukum itu benar-benar ditegakkan. Jadi kalau memang katakanlah gubernur petahana Ahok itu dinyatakan bersalah, ya sudah, harus bersalah secara hukum. Tapi kalau tidak, ya tidak. Dan semua pihak harus menerima itu, Jadi saya kira itu ketegasan paling penting di situ. Tetapi suasana kebatinan ini juga harus dibaca, karena paling tidak hukum positif itu memang tetap berjalan. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu diingatkan pada kita semua. Janganlah kita masuk pada wilayah-wilayah yang sensitif. Karena keragaman ini tetap kita harus jaga sebagai sebuah katakan fitrah bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekuatan. Jadi jangan berkelompok-kelompok. Kita tidak pernah juga mengenal mayoritas, minoritas. Saya mau kasih contoh begini. Kalau tadi digambarkan oleh Mas Ashraf tadi, tahun 28 orang Jawa kalau minta bahasa nasionalnya bahasa Jawa kan bisa, kan dia mayoritas. Jadilah bahasa Jawa. Nah, jadilah bahasa Jawa kita semua ini. Tahun 45 menerima Pancasila, kelompok mayoritas kan Islam. Jadi inilah keteladanan-keteladanan yang dilakukan oleh pendahulu kita, dan kita harus jaga itu dan kita rawat. Dan Panglima juga sudah mengatakan, Indonesia tanpa ada Muslim bukan Indonesia. Indonesia bukan tanpa ada Kristen bukan Indonesia. Tanpa ada Protestan bukan, tanpa Hindu, Buddha bukan Indonesia. Saya kira itu masalahnya. Baik. Terima kasih Pak Nono dan juga Mas Nasi untuk waktunya bersama Prime Time Talk.